Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan sedikitnya 3 bangunan di Jalan Betet, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang. Mencegah meluasnya kebakaran, petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Jakarta Barat serta warga setempat berupaya melakukan proses pemadaman. Munculnya kobaran api diduga terjadi karena korsleting dari sebuah tiang listrik yang berada tepat di depan toko elektronik. Akibatnya 1 toko elektronik dan 2 rumah tinggal warga ludes terbakar. 3 bangunan. Rumah, toko warteg yang berasal dari warga, dari pihak rumah itu dari faktor listrik. Di dekat mana, Pak? Ini di belakang saya sini, Pak. 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur. Material banjir menerjang hingga membuat aliran air berwarna kecoklatan. Sejumlah wisatawan yang terjebak di dasar air terjun mencoba menyelamatkan diri. Akibat banjir lahar Semeru, seorang operator alat berat terseret derasnya arus hingga tewas. Kejadian berawal saat korban berusaha menepikan eskavator dari terjangan banjir lahar, namun belum sampai di tepian sungai. Banjir lahar datang hingga menyeret eskavator tersebut. Informasi sementara ada, tapi ini masih dalam pendalaman dari itu dari aparat kepolisian. Ini penambang dari mana dan lain sebagainya. Dan kita juga asesmen ke sana, kira-kira ini yang meninggal ini domisilinya di mana dan nambang di mana. Maka dari itu BD selalu memberi peringatan dengan cuaca ekstrim ini, hati-hati. Total ada 9 wisatawan yang sempat terjebak saat banjir, namun petugas berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan dengan selamat. Sementara itu, pasca peristiwa ini, wisata air terjun Tumpak Sewu masih beroperasi seperti biasa. Namun petugas menghimbau wisatawan tetap waspada dan berhati-hati. Diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak sebuah rumah makan serta sebuah mobil yang terparkir di halaman warung di Sragen, Jawa Tengah. Beruntung kecelakaan tersebut tidak memakan korban jiwa. Sempat terekam CCTV warga, kecelakaan truk tronton dari arah barat ke timur di Jalan Raya Solo, Sragen, Jawa Tengah. Truk kehilangan kendali melaju ke kiri jalan dan menyerempet pohon hingga akhirnya menabrak pagar rumah makan. Setelah menabrak pagar, truk juga menabrak sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah makan. Mobil tersebut mengalami kerusakan parah di bagian belakang dan samping. Kejadian tersebut menarik perhatian warga dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di lokasi. Itu lepas, tiba-tiba setir itu ke kiri sendiri, tak banting ke kanan nggak bisa setirnya, dan ngiri terus, lewatnya lepas. Truk hilang kendali pada saat berjalan dari arah barat ke arah timur. Truk tersebut hilang kendali, kemudian truk tersebut menabrak pohon, kemudian menabrak pagar rumah, menabrak kanopi rumah, teras rumah, dan juga 1 buah unit mobil Karimun, Suzuki Karimun. Untuk korban jiwa sendiri, alhamdulillah tidak ada. Beruntung kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan truk berhasil dievakuasi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud MD datang ke istana pada Kamis sore dan diterima langsung oleh Presiden Jokowi dan ditemani oleh Mensesnek Pratikno. Mahfud MD memutuskan untuk mundur karena tak ingin mencampur adukan jabatannya dengan posisi politiknya saat ini. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Mahfud MD di dalam surat pengunduran dirinya. Salah satunya, ia berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah melantiknya sebagai Menko Polhukam pada 2019 lalu. Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi Komnas HAM terkait penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Selain ke Komnas HAM, Aiman juga melaporkan penyidik Polda Metro Jaya yang menyita HP pribadi miliknya ke Divpropam Mabes Polri. Juru bicara tim Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu, Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya. Dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM, sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM toh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Medrova, menjelaskan aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Institut Teknologi Bandung akhirnya meminta maaf atas kegaduhan akibat kebijakan pembayaran uang kuliah tunggal melalui skema cicilan pinjaman online. ITB pun menyebut skema pembayaran melalui pinjol sebagai solusi alternatif.
Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung turun ke jalan protes terkait kerjasama Rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa menilai ITB tidak memberikan keringanan kepada mahasiswa yang tidak mampu sehingga menawarkan solusi melalui pinjaman online. Namun pihak Rektorat membantah kabar ITB menjadikan pinjol sebagai opsi utama dalam pembayaran UKT. Asalkan kalau belum tahu dalam gitu kan ya, yang dimengerti aja, yang ditampilkan itu kan biasa ya. Tapi nanti kalau sudah dapat informasi lebih lanjut, oh iya. Nah ini edukasi ya terkait dengan masalah fintech ini penting berikutnya, karena kedepannya kita ekonomi karena digital ini makin besar. Pak, berarti penekanan menampik ya untuk mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan fintech ini dalam ini berarti? Menampiknya tuh maksudnya ya kita tidak terus kamu kalau ini kesana ya, bukan gitu. Sebelumnya ramai di media sosial, ITB menawarkan solusi pinjaman online untuk membayar biaya kuliah. Kebijakan ini mendapat beragam reaksi dan komentar dari masyarakat, diantaranya menyayangkan mengenai sikap ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia seolah-olah melegalkan pinjol. Institut Teknologi Bandung pun akhirnya meminta maaf terkait kisruh yang terjadi akibat kebijakan pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema pinjaman online melalui platform Dana Cita. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka digugat Almas Sakibiru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran saat dibantu mengajukan permohonan ke MK soal ketetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka digugat Almas Sakibiru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran kepada penggugat yang telah memberikan peluang kepadanya sehingga bisa maju di Pilpres 2024. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK kemudian dikabulkan. Nah, kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti nunggu persidangan. Sosok Almas merupakan penggugat batas usia Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran untuk maju di pemilihan Presiden 2024. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, gugatan telah dimasukkan Senin 29 Januari lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Puluhan guru besar dan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi digelar sebagai bentuk keprihatinan karena di masa pemerintahan Jokowi banyak terjadi penyimpangan pemilu. Sejumlah sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni UGM Yogyakarta menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Mereka menilai banyaknya terjadi penyimpangan selama masa pemerintahan Jokowi. Lewat petisi Bulak Sumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR, MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami
menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Di petisi ini kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk Joko Widodo juga disampaikan oleh puluhan guru besar, pimpinan, dan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi pemerintahan Jokowi belakangan ini. Para sivitas akademika UII menuntut Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan berhenti melakukan politisasi bantuan sosial, serta meminta Capres-Cawapres dan Tim Ses mundur dari jabatan mereka. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Selain itu, Rektor UII menambahkan, petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, melainkan bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa 2 pekan jelang pelaksanaan pemilu. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Apa sebenarnya yang jadi alasan akademisi UGM keluarkan petisi bulak sumur untuk Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, inisiator petisi bulak sumur Profesor Kunchoro dan juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Selamat malam Prof. Kunchoro dan juga Bung Refli, selamat malam. Selamat malam Mas David, selamat malam Mas Refli. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bersedia hadir. Kami juga telah mengundang perwakilan dari TKN Prabowo Gibran dan juga TPN Ganjar Mahfud, namun mereka masih belum bisa bergabung. Saya ke Prof. Kunchoro terlebih dahulu ya Prof. Kalau tadi kita sudah dengar memang alasannya dari petisi bulak sumur, tapi dasarnya apa? Oke, dasarnya itu adalah kita itu mengingatkan, kita sadar bahwa incumbent itu lulusan Gadjah Mada. Calon presiden dan wakil presiden itu dua-duanya dari UGM. Tetapi sekarang persoalannya adalah, bahkan yang ada di situ juga ada provokator-provokator, yang itu adalah orang UGM. Kalau kita melihat dari bocor halus atau apa, kita akan bisa paham. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kemudian membuat banyak sekali profesor, bahkan alumni yang mereka itu menulis kepada saya, terima kasih suara hati kami telah disalurkan. Terima kasih, ini UGM sekarang berbicara. Kemarin saya malu menjadi orang UGM, sekarang adanya kepedulian, adanya petisi ini membuat kami bangga. Baik, sehingga Prof.
Yang kami sampaikan itu adalah sebetulnya kami mengingatkan Pak Jokowi dengan kasih. Kita cinta Indonesia, kita cinta UGM, kita cinta alma mater. Pak Jokowi itu lulusan dari kehutanan, artinya kita memiliki menjadi ibu yang sama namanya UGM. Agar jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kemudian menjadikan suatu masalah ke depan. Siapa yang malu? UGM. Baik, Prof. Kalau tadi Anda katakan mungkin ada bocor halus lah, kemudian ada ungkapan dari teman-teman lain ya, dari Civitas dan juga mungkin alumni. Tetapi yang ingin kita ketahui juga, apa bukti-bukti otentik yang Anda temukan sehingga akhirnya menyatakan bahwa ini ada yang salah ini dengan pemilu? Banyak. Yang pertama ya, ketika kita kasus MK. Kasus MK kita sudah mengingatkan pada bulan Oktober Gajah Mada melalui yang namanya Bulak Sumur, ya kita sudah mengingatkan, ya apa melalui seminar tentang budaya malu dan didengar. Kemudian mahasiswa BEM mengatakan adalah alumnus yang paling memalukan, tidak ada pengaruh. Nah apalagi demi cinta kita pada Pak Jokowi agar jangan sampai terjadi riot, chaos, maka kita ingatkan. Dan itu sudah menjadi-jadi, Mas. Yang dilakukan UGM kemarin itu adalah ternyata memberikan efek snowball yang luar biasa. Hari ini tadi dari UI, besok dari UI, UNA dan banyak universitas. Universitas Ahmad Dahlan besok akan melakukan demo. Kalau itu banyak terjadi, nah ini akan menjadikan chaos. Karena itu apa? Hentikan. Kita ini katanya pemilu itu mau ngapain? Ini yang di TV ini baru ditunjukkan Pak Jokowi menunjukkan pembodohan. Kenapa? Karena kalau saya mendengar daripada ahli hukum, khususnya Mbak Fitri, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu yang menyangkut masalah kampanye itu ada pada pasal 280 sampai dengan 299. Tetapi yang ditunjukkan hanya pasal itu. Hukum itu kalau tidak salah, nanti Bang Refli saya kira bisa paham menjelaskan, itu tidak sepotong-sepotong. Ini pembodohan. Karena yang diambil hanya yang menguntungkan. Padahal apa? Katanya kampanye-kampanye pemilih itu ada belajar gratis, ada yang namanya makan gratis, susu gratis. Ngomongnya untuk peningkatan pendidikan. Tetapi presidennya di sini yang orang UGM, ini pembodohan. Baik. Ini yang kemudian bertentangan dengan kami. Ya, baik. Saya ke Bung Refli. Bung Refli, ya ini Anda juga pakar di bidang hukum ketatanegaraan. Menurut Anda, apa yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro dan teman-teman ini lebih kemana dasarnya, arahnya begitu? Lebih Sebelumnya saya mau kasih hadiah kepada Prof. Kunchoro yang waktu 30 tahun yang lalu kok lebih muda, Prof, ya? Terima kasih, Mas. Adanya gini, bagi kami alma mater ku berjanji setia. Oke, baik. Penuhi dharma bakti Ibu Pertiwi. Bung Refli juga dari UGM ya? Iya. Baik, cukup. Baik, gimana Bung Refli? Apa yang mau ditanyakan? Lah, tadi Anda nggak mendengarkan dengan baik berarti. Mendengarkan, tapi ya. lupa gara-gara nyanyi. Itu kan ya. Jadi begini Bung Refli, tadi kan Prof. Kunchoro bilang, ini kan sudah ada kesalahan di sisi mulai dari waktu putusan MK, terus kemudian ada masalah bansosnya dan segala macam. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, memang begitu kejadiannya? Apalagi termasuk undang-undang yang dipakai setengah-setengah, sepotong-sepotong, misalnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 280 hingga 299. Iya, Anda mau jawab saya dalam waktu berapa detik? Jadi, Bung,
Ya, saya mengkritik Presiden Jokowi itu sudah sejak 2017. Jadi sudah panjang daftarnya sampai hari ini, dan akhirnya kan mereka yang kemudian kemarin membela juga harus akhirnya tahu kan bahwa memang Presiden Jokowi bermasalah. Padahal kita konteksnya pemilu aja, Bung. Oh, pemilu saja. Iya, pemilu ini dong. Pemilu saja. Ya sudah jelas dia cawe-cawe kan. Cawe-cawe itu tidak benar. Kampanye itu ya memang tidak boleh sepotong-sepotong. Presiden Jokowi hanya bisa kampanye dalam 2 kapasitas. Kapasitas pertama kalau dia terdaftar sebagai tim kampanye, dan saya kira tidak. Kapasitas kedua kalau dia anggota partai politik. Tapi kalau dia anggota partai politik, kampanyenya tentu kepada partai politiknya, bukan pada calon lain atau partai politik lain. Tapi itu kan mekanisme hukum. Sekarang kita bicara ada yang lebih tinggi dari hukum, yaitu etika. Sekarang kita butuhkan sebuah kenetralan dari penyelenggara negara, karena pemilu kita ini kan pemilu yang banyak kurang dan curangnya, sehingga guidance kepala negara itu dibutuhkan. Ketika dia berpihak kepada salah satu calon, maka itu yang menjadi persoalan akut di Republik ini. Dan sudah terjadi, bagi-bagi bansos, kemudian anggaran bansos ditingkatkan, bilang PSI menang, padahal dia anggota dari PDIP kan begitu. Anda menemukan nggak bahwa Pak Jokowi kemudian bagi-bagi bansos dan mengatakan pilihnya yang nomor segini ya, pilihnya nomor segini. Anda temukankah begitu? Tidak, itu kan hal yang berbeda, bodoh sekali kalau dia ngomong begitu. Ya, artinya kan waktu dia kan pernah mengatakan PSI menang kan dalam sebuah acara besar. Kemudian sekarang dia bagi-bagi bansos, datang ke Jawa Tengah misalnya, mengintili calon presiden, ya, kan begitu. Jadi sebenarnya Mas David tidak sederhana itu, Mas David. Iya, jadi ya, sudah telanjang sekali. Jawab. Ya. Jadi satu ya yang bisa saya sampaikan, Pak Jokowi itu bukan sebagai seorang dengan identitas tunggal. Dia itu presiden, bapaknya Gibran, gitu, sebagai calon wakil presiden. Ya, itu tidak pernah diperhatikan. Jadi seakan-akan kalau saya itu aturan yang paling tinggi itu adalah sebenarnya etika. Dan sekali lagi, saya malah bingung kalau seperti heran. Kenapa? Ini tadi ketika ini mau dibuka, Gibran dituntut oleh yang mengajukan Gibran Almas tidak mengucapkan terima kasih. Itu artinya dari situ tidak kelihatan tidak punya etika, gitu. Apalagi yang lain-lainnya. Hanya berpegang kepada isu-isu hitam di atas putih yang itu kemudian dipermainkan. Dan itulah yang saya tolak, karena itu adalah pembodohan. Baik, Prof. Kunchoro, kita tahan dulu sebentar. Kita akan dengarkan dulu apa tanggapan Presiden ya menanggapi petisi yang dibuat oleh Prof. Kunchoro juga dan puluhan guru besar serta Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada serta juga ada UII Yogyakarta soal banyaknya penyimpangan dalam pemilu di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan beliau hanya menyebut itu merupakan hak demokrasi di Indonesia. Ya, hanya hak demokrasi ya. Jadi memang itu saja jawaban dari Presiden Joko Widodo. Saya kembali lagi ke Prof. Kunchoro. Gimana tanggapan Anda tuh mengenai jawaban Pak Jokowi? Tadi etika itu masalah rasa, gitu. Kalau logika bisa diplunter-plunter, apalagi namanya politik. Ini yang menjadi persoalan. Makanya sekarang tadi saya bertanya, Pak Jokowi itu banyak Gibran. Saya membaca sebuah buku di Amerika itu mengembangkan namanya terror factory. Itu sejak tahun 2013, gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, terror factory itu rekayasa. Sekarang kita lihat, kenapa pada saat ini masyarakat mengeluh harga semua itu makanan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu naik. Kenapa? Tiba-tiba ketika seperti itu ada sumbangan yang demikian banyak, dan itu mendekati masa coblosan. Apakah tidak berarti bahwa itu dewa penolong? Jadi maksud Anda ini grand design ya? Ada grand design begitu ya? Itulah yang tadi saya katakan. Semuanya tidak akan mungkin hanya tiba-tiba ada skenario-nya. Dan banyak yang terjadi di situ. Baik, saya ke Bung Refli. Ini Bung, kalau tadi menurut Prof. Kunchoro ada grand design,
Tapi kenapa nggak ada yang menyadari sebelum-sebelumnya ya? Kenapa bisa begitu? Bung Refli mungkin bisa jelaskan. Tidak ada yang tidak menyadari. Semua kita menyadari bahwa pemilu itu bakal curang kalau presiden cawe-cawe. Makanya saya katakan tadi ya, ada hukum, ada sense of justice, rasa keadilan, dan ada etika paling tinggi. Jadi kalaupun misalnya hukumnya itu kemudian pro dan kontra, maka kita harus rasa keadilan kita di mana. Lalu kalau nggak mau lewat lagi, mau tinggi lagi ya etika. Sekarang ini yang kita butuhkan adalah soal trust, kepercayaan. Presiden sudah tidak dipercaya, pemilu sudah tidak akan dipercaya sebagai jujur dan adil. Dan ini indikasinya kan sudah sejak lama ketika presiden mengatakan dia akan cawe-cawe, begitu. Nah ya, sekarang, baik. Oke, anggaplah ini setahun yang kebangetan dan tidak ada orang yang kemudian atau tidak ada mekanisme hukum yang adequate, yang cukup untuk bisa menyetop ini. Kecuali tadi tindakan ekstra parlementer nanti yang sedang digagas oleh misalnya petisi 100 dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pakai mekanisme Bawaslu dan lain sebagainya, tidak akan menemukan keadilan di situ karena mekanisme itu terlalu lambat, terlalu kecil, dan tidak bisa digging, tidak bisa mendalam untuk menyelesaikan akar persoalan. Karena akar persoalannya adalah pemilu ini bisa jujur dan adil kalau Jokowi tidak cawe-cawe. Baik, Anda melihatnya ini dari sejak kapan mulainya? Anda melihatnya ini ada indikasi kecurangan ini mulai sejak kapan? Untuk konteks pemilu ya? Apakah setahun belakangan ataukah kapan ada momentum tertentu, misalnya soal ada perpresnya soal bansos akan dibagi oleh lembaga yang berbeda atau bagaimana? Di mana Anda melihatnya awalnya? Dua hal, tindakan ya, dan yang kedua adalah kebijakan. Tindakan itu misalnya mengumpulkan kepala-kepala desa atau aparat desa, dikumpulkan di Senayan, dan itu sendiri kan sudah mengindikasikan bahwa mereka ingin mengerahkan ujung tombak aparat di desa. Dan yang kedua adalah ya terakhir ini kebijakan-kebijakan, misalnya nilai bansos diperbesar, kemudian pemberian bansos untuk 3 bulan ke depan diberikan awal Februari dan lain sebagainya. Dan yang paling kentara itu ya meloloskan Gibran sebagai wakil presiden sehingga semua itu menjadi lebih lancar untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi sebenarnya kan keraguan itu ketika konstelasi politiknya belum jelas. Tetapi begitu Gibran masuk di dalam sistem elektoral ini, maka kecurangan itu semakin masif. Baik, itu di Oktober. Silakan Prof. Kuncoro. Setuju sekali, saya setuju sekali. Jadi memang dulu kita dari orang UGM itu bangga dengan Jokowi, ya. Tetapi sekarang kemudian awalnya yaitu ketika MK itu ada skenario MK, kemudian setelah MK kemudian kita dalam psikologi itu orang sekali berbohong, sekali berbuat curang, dia akan curang. Kenapa? Untuk menjaga marwahnya. Karena itu selalu mencari strategi untuk bohong-bohong. Nah, karena itu apa? Dia memiliki power, kekuatan, kekuasaan. Makanya kemudian kebohongan itu dilapis dengan pembenaran-pembenaran itu. Apalagi kemudian pendukung partai politik yang masuk di sana banyak. Ya maaf ya, jadinya kayak premanisme. Siapa yang mau menang ya tekan. Akibatnya apa? Seperti Butet ngomong seperti itu, ditekan. Ada, dan kalau kita melihat satu contoh ya sekarang yang paling saya takutkan itu kalau terjadi dampak dari penekanan-penekanan itu adalah kalau terjadi riot atau chaos. Sekarang misalnya seniman-seniman kita, budayawan sudah menyampaikan satu tanda. Kemudian 2, Mas Guntur Soekarno Putro yang tidak pernah turun, sekarang sudah mulai turun. Bahkan dulu Mas Guntur itu menyampaikan bahwa pengganti Bu Mega itu adalah Mas Guntur. Tetapi kecewa. Kemudian yang berikutnya ada pembangkangan yang nyata. Apa? Di Gunung Kidul di Wonosari ketika Jokowi hadir malah yang dimunculkan adalah spanduk, dia bukan itu. Itu banyak pembangkangan. Baik, Prof. Baik, semoga kita berharap bahwa petisi yang disampaikan ini juga boleh didengarkan oleh Pak Jokowi dan dipelajari dengan baik, dan kita berharap juga bahwa pemilu ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Prof. Kuncoro. Terima kasih. Selamat berjuang juga untuk usaha Anda dengan teman-teman, dan juga Bung Refli, terima kasih sudah hadir bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Pemirsa, Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud menggelar rapat internal dengan sejumlah Dewan Pakar mempersiapkan debat kelima Pilpres 4 Februari mendatang. Ganjar Mahfud akan menekankan 3 poin utama dari 8 tema dengan pamungkas akhir pekan ini.
Debat pamungkas yang mempertemukan 3 capres pemilu 2024 pada 4 Februari mendatang membahas tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno, menggelar rapat internal dengan sejumlah dewan pakar terkait persiapan debat kelima. Hasil rapat ini nantinya akan dirumuskan untuk masukan kepada calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengungkapkan dari 8 tema debat, ada 3 poin utama yang akan menjadi fokus tim pemenangan Ganjar Mahfud, yaitu berjuang untuk kepentingan rakyat kecil, melanjutkan program Presiden Jokowi yang sedang berjalan, dan memastikan penegakan hukum di tanah air. Yaitu pertama adalah Ganjar Presiden Rakyat yang mewakili kepentingan rakyat kecil yang akan berjuang untuk kepentingan rakyat, Ganjar yang lekat dengan rakyat. Yang kedua adalah melanjutkan, jadi lanjutkan program-program yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, termasuk juga bantuan-bantuan dan program-program yang populer di era Pak Jokowi. Dan yang ketiga, fokus kepada sisi ekonomi. Survei beberapa lembaga dan data internal TPN Ganjar Mahfud menunjukkan daya beli masyarakat turun karena harga-harga bahan pokok meningkat, terutama beras. TPN Ganjar Mahfud akan fokus pada penyelamatan ekonomi rakyat, terutama terkait biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Penciptaan lapangan kerja melalui sekolah vokasi yang telah diinisiasi Ganjar Pranowo di Jawa Tengah telah terbukti menciptakan sumber daya manusia berdaya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dede Rudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Ratusan warga dari sejumlah desa kelurahan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat berdesak-desakan mengambil bantuan langsung tunai berupa beras di kantor pos. Padahal petugas kantor pos sudah mengatur urutan dan tata cara pengambilan BLT. Beginilah situasi kantor pos Tabat di Langkat, Sumatera Utara. Ratusan warga memadati kantor pos sejak pagi. Begitu kantor pos dibuka, warga berhamburan masuk ke dalam. Ratusan warga berdesak-desakan menunjukkan sejumlah berkas kepada petugas. Pihak kantor pos Tabat sebetulnya sudah mengatur tata cara pengambilan beras bantuan dan telah menyiapkan kursi bagi warga untuk dipanggil nama yang ada di data. Namun warga yang tidak tertib membuat suasana menjadi riuh sehingga warga terlihat berdesakan dan saling berhimpitan di pintu kantor. Hari ini pembagian BLT diperuntukkan bagi warga di 14 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Wampu dengan jumlah 3.900 warga. Total keseluruhan 8.124 KPM penerima bantuan beras untuk Kecamatan Tabat dan Kecamatan Wampu. Disalurkan berapa? Disalurkan selama 4 hari, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Senin. Hari ini penyaluran untuk seluruh Kecamatan Wampu 3.900. Total ada 905 kepala keluarga yang menerima bantuan beras dari pemerintah sebanyak 10 kg. Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu angka kemiskinan Indonesia tahun 2023 masih di atas 9% dari target 7 hingga 6,5% di akhir tahun 2024. Sementara dengan anggaran fantastis, pendidikan Indonesia hanya mampu menempati posisi 68 dunia berdasarkan penelitian Program for International Student Assessment atau PISA. Angka kemiskinan meningkat saat pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia. Sepinya aktivitas ekonomi membuat para pelaku usaha melakukan efisiensi dengan melakukan PHK para pekerja. Imbasnya, pengangguran bertambah dan meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 10,19% pada September 2020. Namun pada September 2021, angka kemiskinan turun ke 9,71% dan 2022 menjadi 9,57%.
Sedangkan pada Maret 2023, angka kemiskinan Indonesia berada di 9,36. Sejumlah kebijakan pun dikeluarkan pemerintah untuk atasi kemiskinan, diantaranya dengan program bantuan sosial. Namun, fakta di lapangan bantuan sosial banyak yang tidak tepat sasaran dan justru menjadi lahan subur para koruptor. Dengan kasus ini, sejumlah pihak meragukan target kemiskinan 6,5% bisa tercapai pada tahun 2024. Padahal, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM 2020 hingga 2024, angka kemiskinan Indonesia bisa di 7 hingga 6,5%. Selain kemiskinan, masalah pendidikan di Indonesia juga menjadi sorotan. Pemerintah telah mengucurkan dana besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data APBN sejak 2019, anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Di 2023 mencapai angka 612,2 triliun rupiah. Dana ini terbesar sepanjang sejarah. Namun dengan anggaran fantastis ini, Indonesia hanya mampu menempati posisi 68 dunia berdasarkan hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 yang diumumkan pada 5 Desember 2023. Sementara data World Population Review tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 54 dari 78 negara. Peringkat pendidikan Indonesia jauh di bawah negara tetangga Singapura dengan posisi 21 dan Thailand di peringkat 46.